Ibu-ibu, setelah kita menyimak cerita Nina tadi, Nina yang nggak mau sekolah tadi, sebagai anggota masyarakat, kira-kira apa yang perlu kita lakukan setelah melihat kasus tadi? Monggo kita diskusi. Suaranya ditulis di kertas ya. Sampun Bu. Sampun nggih. Coba saya lihat jawabannya burung nanti. Jawabannya burung nanti harus peduli kepada tetangga. Jadi kalau kita melihat ada kekerasan seperti itu sebagai tetangga, kita harus Bu, paling enggak kita menengahi nggih. Menengahi biar kita amankan dulu Ninanya agar ibunya berhenti untuk melakukan kekerasan dulu. Nggih. Terus punyanya Bu Kotin, tadi melaporkan ke Pak RT. Tidak apa-apa Bu kalau melihat tindak kekerasan seperti itu dan kita nggak berani untuk melerai, kita laporkan saja ke Pak RT. Nanti biar Pak RT yang menengahi. Terus Bu Rina jawabannya langsung membantu Nina untuk diamankan. Ninanya berarti diajak untuk diajak gimana ya Bu? Dijak pindah. Ben wong tuane iki mana dhisik. Ngoten nggih? Terus sekarang kita lihat film dulu Bu nggih. Kita lihat film, ada 2 filmnya. Film tentang Aska. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ibu-ibu, setelah kita lihat film ini tadi, kira-kira gimana Bu tanggapan jenengan tentang film ini tadi? Anak Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari film ini? mengatakan pada anak bahwa jangan mau kalau diajak orang tidak kenal. Terus apa lagi? Jangan mau kalau dikasih makanan sama orang lain kalau nggak ada orang tuanya. Terus apa lagi kira-kira? Nggak boleh dipegang-pegang sama orang yang tidak dikenal. Jadi dari film tadi kita dapat simpulkan bahwa kita harus selalu menasihati anak-anak kita, mengingatkan hati-hati kepada orang yang mendekati atau menegur dan memberikan sesuatu jika tidak kenal. Tolak ajakan untuk dibawa ke tempat sepi dan tidak jelas. Tolak jika ada orang yang mau mencium, meraba-raba, memegang dada, perut, sekitar celana atau rok, atau memeluk-meluk badan tanpa ada orang tua. Jadi upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Cara pencegahan kekerasan di keluarga. Yang pertama, kita harus memahami tumbuh kembang anak. Kita harus selalu memantau pertumbuhan anak-anak kita. Yang mungkin pernah kita bahas ya di modul kesehatan dan gizi. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi. Jadi kalau anaknya kita didengarkan ya. Kadang kalau kita capek kan anaknya Bu mau halah wis ibuke kesel padahal tadi. Membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya anaknya sulit mengerjakan PR, jadi kita bantu mengerjakan. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Kira-kira dalam 1 hari itu
waktu yang paling tepat untuk kita saling komunikasi sama anak kita kira-kira itu waktunya kapan? Malam maghrib. Habis maghrib ya, kita sama habis kerja, kita sudah mandi, sudah istirahat. Kayaknya waktu itu waktu yang paling tepat. Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memuji anak kita. Apalagi kalau anak kita melakukan hal yang baik, kita harus puji mereka. Tidak menghardik, menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Jadi sebisanya Bu, kalau pas ada orang lain itu anaknya jangan dimarahi. Misalkan mau marah nanti kalau orang lain sudah tidak ada. Tidak memberi julukan negatif pada anak. Kadang anaknya kan memang nakal nih. Iki lo si nakal, nonton iku mboten angsal nggih. Melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Ini misalnya diajak sholat berjamaah, ngaji bareng, nonton nggih. Mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Nah, ini anaknya kan kadang Pak pinteran anaknya daripada ibunya. Kalau mainan game atau mainan, kita juga harus tahu Bu, kita harus ngerti apa sih yang dimainkan anak kita, apa sih yang dilakukan anak kita sama HP-nya itu Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Kadang anaknya kan juga melawan ngomong, oh nakal Ben. Kadang anaknya kan jadi yang seperti itu. Terus kalau dikasih tahu belajar nanti saja, kita jangan panik dulu, jangan langsung kita pukul atau apa. Kita beri pengertian dulu, Mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Jadi mengasuh anak itu bukan hanya tanggung jawabnya istri. Jadi sebisa mungkin suaminya diajak ikut serta. Ada lagi Bu, pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat. Jadi kalau kita melihat ada kekerasan di masyarakat, apalagi kekerasan terhadap anak, entah itu oleh orang tuanya sendiri, oleh keluarga nenek, paman atau siapapun, yang pertama harus kita lakukan adalah peduli sesama tetangga. Jadi kalau ada anak yang dimarahi, jangan diam saja. Paling nggak nyapu sih Pak, kok di sini ini kita tengahi. Melakukan diskusi-diskusi tentang kekerasan terhadap anak melalui pertemuan RT RW maupun kegiatan keagamaan. Kalau sudah sering melihat anak, misalkan anaknya Pak Yanto tiap hari kok dimarahi saja, pas waktu pertemuan itu Pak, dilaporkan sama Pak RT-nya. Pak itu kenapa sih kok tiap hari mendengar, kan kasihan Mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Kayak di dinas sosial, nanti jenengan harus tahu nomornya, mana yang harus dihubungi. Kayak di film Maska tadi kan sudah dicantumkan ya, siapa yang harus dihubungi kalau melihat kekerasan. Jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Paling enggak anaknya langsung diajak nyingkrih dulu, ngoten nggih? Hal-hal praktis yang perlu diketahui keluarga. Yang pertama, ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitifnya, mulut, leher, dada, daerah lengan, dan pantat. Jadi yang nggak boleh dipegang sama orang lain, meskipun itu pamannya, kakeknya, itu daerah mulut itu nggak boleh dipegang, daerah dada dan daerah. Ajarkan anak untuk mengatakan tidak atau jangan atau kabur ketika ada orang lain yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif tersebut. Pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah aman. Jadi bukan tempat yang sepi-sepi. Kalau main anaknya jangan boleh di tempat yang sepi-sepi Bu, sebisa mungkin. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internet. Ini malah yang paling penting menurut saya. Menurut Ibu gimana? Ya, penting nggak? Takutnya anaknya pas online internet yang aneh-aneh. Kalau kita nggak pinter internet juga di zaman sekarang, bisa dibohongi anaknya. Pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Jadi misalkan kita mau bepergian atau kemana, kalau mau menitipkan anaknya itu dipastikan kepada orang yang dapat dipercaya. Jangan sembarangan menitipkan anak.
Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Pastikan rumah aman dari bahan pornografi. Berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Biasakan untuk mendengar cerita anak pada kejadian-kejadian apapun.